Mungkin sebutan ini udah gak asing lagi di telinga kalian, Orde Baru. Tapi walaupun kita sudah sering mendengar sebutan dari Orde Baru, pasti dari kalian masih ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa itu Orde Baru? Singkatnya, Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, yang lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Dan pada video ini, kami akan menjelaskan apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru. Jikalau kalian penasaran, simak video ini baik-baik dan selamat menonton. Kita ada tugas video IPS. Saya udah sering kali ke kelompok ini, kelompok itu, kelompok sana. Saya udah naruh ekspektasi yang besar, tapi hasilnya tetap aja gagal. Nggak sesuai ekspektasi sama saya. Saya harap video kali ini bisa ngebuat guru-guru kita tercengang atau apapun itu. Kita bisa. Sporty, do the best and be number one. Kami akan membahas beberapa hal dalam video ini. Yang pertama, ada perkembangan politik. Yang kedua, ada perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat Indonesia pada saat Orde Baru. Yang pertama, perkembangan politik. Super Semar. Pasca penumpasan G30S PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI dan perbaikan ekonomi. Dan pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang bisa disebut dengan Tritura. Isi Tritura tersebut yaitu: yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Dan yang ketiga, turunkan harga. Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Jadi, untuk memenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Perubahan ini belum dapat memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat peristiwa G30S PKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan krisis politik semakin memuncak. Dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, keesokan harinya setelah menerima Super Semar Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen Soeharto menahan 15 orang menteri
yang dinilai terlibat dalam G30S PKI. B. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Ledjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pada tanggal 11 Agustus 1966, ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik, S. Rajaratnam, Tun Abdul Razak, Tanan Koman, dan Narcisco Ramos. C. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan PPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. 2. Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan gabungan dan PNI, Partai Katolik, Partai Burba, IPKI, dan Partindo. Yang ketiga, ada golongan karya dalam kurung Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik ini didasari oleh alasan-alasan tertentu seperti kasus pada demokrasi parlementer. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. E. Pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antar golongan sara merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempersalahkan hal-hal yang berkaitan dengan sara. Dengan demikian, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara. F. Dui fungsi APRI. Dui fungsi APRI maksudnya adalah bahwa APRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, dui fungsi APRI mulai dihapuskan. 2. Perkembangan ekonomi. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat dilaksanakan dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. B. Program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rancangan pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita pembangunan 5 tahun.
Berita 1. 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, kandang, berbagai prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Berita 1 lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Berita 1 telah membuahkan hasil yang cukup mengembirakan, antara lain produksi beras yang telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Berita 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Berita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Berita 3. 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Berita 3 ini menitik beratkan pada sektor pertanian, menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras dipikirkan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983. Berita 4. 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Berita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Berita 4 diantaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Berita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Berita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Berita 6. Berita 6 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Berita 6 lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. 1. Transmigrasi. Pemindahan tersebut dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang sejak zaman dahulu banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. 2. Keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. 3. Puskesmas dan Posyandu. Puskesmas dan Posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. B. Pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Jadi, itulah sesuatu yang terjadi pada masa Orde Baru. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kami, kelas 9F, kelompok TEM, pamit undur diri, dan terima kasih.